kedudukan kita mencintai Rasulullah SAW itu sangatlah besar. Bahkan saking gedenya bagaimana kedudukan kita ketika mencintai Rasulullah. Salah satu penyesalan paling besar manusia ketika di akhirat itu bukan berzina. Salah satu penyesalan paling besar manusia itu ketika di akhirat bukan karena mencuri. Penyesalan paling besar manusia itu ketika mereka di akhirat itu bukan karena mereka membunuh. Tetapi penyesalan yang paling besar yang dirasakan oleh manusia ketika mereka di akhirat itu adalah karena mereka tidak mengikuti Rasulullah. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Makanya sampai Allah sampaikan salah satu fragmen yang terjadi di akhirat. Ketika orang-orang yang dolim itu sembari menggigit jari-jari mereka dan berkata, cobalah dulu kami mengikuti Rasulullah dan menjadikan Rasulullah itu jalan kehidupan kami. Orang yang berzina tidak sampai menggigit jarinya ketika mengatakan, kenapa saya dulu berzina? Orang yang mencuri tidak sampai dijadikan mereka menggigit jarinya sampai mengatakan, kenapa dulu saya mencuri? Kenapa? Karena penyesalan orang yang berzina, penyesalan orang yang mencuri masih kalah dengan penyesalan besarnya kita. Ketika kita akhirnya nanti menyesal, tidak ada jalan yang paling menyelamatkan kita kecuali ngikutin Rasul dan barulah sadar. Ternyata kehidupan kita hanya mengenal Rasulullah tetapi tidak menjadikan Rasulullah menjadi jalan kehidupan kita. Dan itulah penyesalan yang paling besar. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti ternyata mencintai Rasulullah itu perkara pokok dalam kehidupan agama kita. Dan itulah yang menjadikan iman kita menjadi sempurna. Seorang sahabat Nabi sampai mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa ardha anhu. Itu disebabkan karena mereka mencintai Rasulullah dengan benar. Disitulah akhirnya kita mendapatkan penjelasan pada surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini Ali Imran 31 disebut para ulama terdahulu dengan kata-kata ayatul imtihan, ayat ujian. Kenapa surat Ali Imran 31 disebut dengan ayat ujian? Karena sesungguhnya banyak orang yang akan gugur ketika mencintai Rasulullah kalau mereka akan merenungkan ayat ini. Arti ayat ini Allah menyampaikan, kul katakanlah wahai Muhammad, kalau kaummu dan orang-orang yang mengikuti itu, orang manusia itu ingin mengatakan beriman apa mencintai Allah, katakan kepada mereka, kalau mereka mencintai Allah, syaratnya fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Siapa yang mengikuti Rasulullah lalu kemudian diberikan jaminan dan garansi, yuhibbukumullah, dia akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia itu akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang unik, mari kita lihat ayat ini. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan kata ghafurur rahim? Ghafur itu Maha Pengampun, Rahim itu Maha Penyayang. Kenapa Allah tidak menutup ayat ini dengan kata-kata wallahu sami'un basir? Kenapa Allah tidak menutup ayat ini dengan kata wa kanallahu aliman hakima? Kenapa Allah tidak mengatakan syadidul azab? Tapi Allah menutup ayat ini surat Ali Imran 31 dengan kata wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Karena barang siapa yang ingin mencari sifat ghafurnya Allah, sifat ghafurnya Allah itu paling kelihatan kalau kita sudah ngikutin Rasulullah, maka Allah paling banyak akan mengampuni dosa kita. Kalau ada di antara kita ingin mencari sifat rahimnya Allah, kasih sayang Allah, sifat kasih sayang Allah itu paling kelihatan kepada orang yang mengikuti Rasulullah. Makanya orang kalau sudah ngikutin Rasulullah diberikan jaminan dan garansi dua, dia akan diampuni dosanya oleh Allah, dan kemudian dia itu akan diberikan oleh Allah rahmat, karena rahmat dan ampunan Allah membersamai kepada mereka yang berhasil mencintai Rasulullah.